Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita jumpa pertama di awal tahun 2024 ini, bertepatan dengan 1 Januari 2024. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa semakin sukses, sukses di dalam melayani laboratorium dan sukses di dalam menjalankan kehidupan yang lain. Bapak Ibu sekalian, di video sebelumnya kita membahas pemahaman ISO 17025 tahun 2017 yang berkaitan dengan persyaratan struktural atau klausul 5. Ditekankan bahwa di klausul 5 laboratorium harus berbadan hukum, kemudian menunjukkan pelayanannya, membuktikan pelayanannya kepada pelanggan, kemudian kepada lembaga yang memberikan kewenangan termasuk Komite Akreditasi Nasional. Nah, di dalam persyaratan struktural, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disinggung di video sebelumnya, bahwa kita mempersiapkan struktur organisasi secara legal, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Nah, di dalam struktur organisasi, sebagaimana disebutkan di video sebelumnya, berdasarkan ISO 17025, yang pertama ada personil manajerial, ada personil teknis, dan semua personil berbasis kompetensi. Nah, di dalam persyaratan struktural ini, objeknya adalah struktur organisasi yang berbadan hukum. Nah, sedangkan subjeknya adalah personil atau staf laboratorium. Nah, Bapak Ibu sekalian, subjeknya personil itu diatur di dalam persyaratan sumber daya di klausul 6. Sebagaimana kita ketahui bahwa persyaratan sumber daya ada tentang personil, ada tentang kondisi lingkungan laboratorium, ada tentang peralatan, ada tentang persyaratan meteorologi, dan ada tentang persyaratan sumber dari eksternal. Nah, karena di persyaratan struktural klausul 5 subjeknya ada personil, maka kita harus menerima bahwa ini overlap atau ada kaitannya dengan klausul 6.2 yaitu tentang personel. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa personil harus berbasis kompetensi. Yang pertama, setelah kita tentukan struktur organisasi, maka kita menentukan kualifikasi tugas dan tanggung jawab personel. Misalnya sebagai penanggung jawab laboratorium, tugas dan tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab terhadap pengelolaan laboratorium secara keseluruhan. Kemudian sebagai penanggung jawab pengendali mutu, bertanggung jawab tentang pengendalian sistem di laboratorium, bertanggung jawab tentang pengendalian dokumen. Sedangkan penanggung jawab pengujian atau manajer teknis bertanggung jawab overall tentang proses teknis yang berlangsung di laboratorium. Kemudian sebagai pelayanan pelanggan bertanggung jawab untuk melayani pelanggan, kemudian sebagai analis atau operator atau teknisi bertanggung jawab di dalam melakukan pengujian sampel, termasuk di dalamnya jika lab kalibrasi adalah bertanggung jawab terhadap proses kalibrasi suatu peralatan. Sedangkan jika ada PPC, petugas pengambil contoh, maka bertanggung jawab terhadap proses pengambilan sampel mulai dari persiapan, kemudian di lapangan, dan transportasi sampel dari lapangan menuju ke laboratorium. Nah, personel yang disebutkan tadi overall berbasis kompetensi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu menentukan kualifikasi apa yang diperlukan untuk personel ini. Dan kita perlu menentukan pelatihan apa yang mereka perlukan. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, untuk penanggung jawab laboratorium yang berbasis kompetensi, maka pelatihan, topik-topik pelatihan yang diperlukan otomatis adalah pemahaman ISO, kemudian manajemen review, kemudian audit internal, kemudian manajemen risiko. Demikian pula untuk penanggung jawab mutu atau pengendali mutu, wajib memahami tentang ISO 17025, wajib memahami tentang audit internal,
wajib memahami tentang manajemen risiko, dan wajib memahami tentang kejualan manajemen. Nah, sedangkan untuk penanggung jawab pengujian wajib memahami ISO 17025, kemudian tentang audit internal, tentang manajemen risiko, kemudian tentang uncertainty, kemudian tentang validasi metode, tentang sampling, dan kaji ulang manajemen. Sedangkan personel yang lain seperti analis, maka wajib memahami tentang teknis pengujian sampel di laboratorium. Jika diperlukan, wajib memahami tentang sampling, kemudian wajib memahami tentang penerapan jaminan mutu di laboratorium, kemudian wajib memahami tentang manajemen risiko, dan seterusnya. Sedangkan petugas pelayanan pelanggan wajib memahami ISO 17025, kemudian wajib memahami proses pengelolaan sampel di laboratorium. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam menyusun program pelatihan ini, kita sesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam proses mempersiapkan kompetensi personil, di samping kita membuat atau menetapkan kebijakan tentang pengelolaan personil laboratorium, kita membuat prosedur bagaimana cara mengelola personil laboratorium, kemudian kita membuat formulir-formulir yang diperlukan untuk membuktikan kompetensi personil. Formulir apa yang diperlukan Bapak Ibu sekalian? Antara lain adalah formulir tentang uraian tugas personil, kemudian formulir tentang daftar riwayat hidup personil atau kurikulum vitae, kemudian kita membuat formulir metrik kebutuhan pelatihan personil, kemudian kita membuat program atau formulir program pelatihan personil, kemudian kita membuat formulir evaluasi pelatihan personil, kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita membuat formulir rekaman atau riwayat pelatihan personil. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga mungkin perlu, karena laboratorium diperlukan untuk membuat formulir tentang persyaratan kompetensi personil. Kemudian jika diperlukan, kadang-kadang laboratorium membuat juga formulir tentang kontrak personil. Nah Bapak Ibu sekalian, ini antara lain yang berkaitan dengan overlap antara klausul 5 dan klausul 6.2. Klausul 5 tentang persyaratan struktural, klausul 6.2 tentang persyaratan kompetensi personil. Nah, kalau di klausul 5 objeknya tentang organisasi yang berbadan hukum, kita sahkan organisasinya, kemudian subjeknya adalah personil, maka mau tidak mau kita harus membahas klausul 6.2 yaitu tentang persyaratan kompetensi personil. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam persyaratan kompetensi personil, kita bertanggung jawab bahwa laboratorium menjamin kompetensi semua personil sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, semuanya kita sajikan dalam dokumen level 1, quality manual, kita sajikan dalam dokumen prosedur pengelolaan personil, kemudian kita membuat beberapa formulir yang berkaitan dengan rekaman-rekaman kompetensi personil. Kemudian Bapak Ibu sekalian, semua personil, sekali lagi Bapak Ibu, semua personil diminta untuk berkomitmen yang berkaitan dengan persyaratan general, berkomitmen untuk tidak berpihak, diatur di dalam klausul 4.1, berkomitmen untuk menjaga atau melindungi kerahasiaan informasi, sebagaimana diatur di klausul 4.2. Kemudian masih di klausul 4.2, personil yang berkomitmen untuk ketidakberpihakan, personil yang berkomitmen untuk melindungi kerahasiaan informasi, perlu kita melakukan identifikasi resiko tentang ketidakberpihakan,
identifikasi risiko tentang kerahasiaan informasi. Jika ditemukan bahwa personil berpihak atau personil tidak melindungi kerahasiaan informasi, maka kita perlu melakukan mitigasi dan improvement, meminimalkan, kemudian kita melakukan improvement, perbaikan terus-menerus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bincang-bincang kita tentang lanjutan dari klausul 5 persyaratan struktural yang berkaitan dengan struktur organisasi, kemudian ada irisannya dengan personil, sebagaimana diatur di dalam klausul 6.2, tetapi kita tidak bisa juga mengabaikan irisannya dengan klausul 4, yaitu persyaratan general yang berkaitan dengan ketidakberpihakan semua personil dan yang berkaitan dengan kerahasiaan untuk melindungi informasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang kita di awal tahun ini. Sekali lagi, kami berdoa Bapak Ibu sekalian sukses di dalam menjalankan atau mengelola organisasi laboratorium di tahun 2024 ini. Bagi yang sudah terakreditasi, bisa mempertahankan status akreditasinya. Bagi yang belum, mudah-mudahan bisa ini menjadi sedikit bekal tambahan bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang mempersiapkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.